Selamat datang anak-anakku sekalian di media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang Google Dokumen. Google Dokumen merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan manajemen dokumen. Syarat utama untuk membuka Google Dokumen ada 3, yaitu yang pertama, kita harus memiliki akses internet. Akses internet ini boleh menggunakan Wi-Fi dan boleh menggunakan jaringan LAN. Syarat utama kedua, kita harus memiliki sebuah akun Gmail, bukan akun Yahoo atau jenis email yang lainnya. Kenapa? Karena nantinya akun Gmail ini akan digunakan untuk tempat penyimpanan data yang telah kita olah pada Google Dokumen tersebut. Selain itu, akun Gmail ini juga nanti berfungsi sebagai kunci utama untuk masuk ke dalam Google Dokumen. Syarat yang ketiga adalah kita harus memiliki web browser. Web browser boleh menggunakan Google Chrome yang sudah umum kita temui baik di komputer ataupun di handphone. Boleh menggunakan Firefox Mozilla, boleh menggunakan user browser, Opera, dan lain-lainnya. Google Dokumen ini pada dasarnya memiliki prinsip yang hampir sama dengan Microsoft Office, khususnya Word. Baik, kita akan coba langsung saja ke dalam prakteknya. Untuk buka Google Dokumen, langkah pertama, kita buka web browser. Setelah web browser terbuka, kita tinggal ketikkan alamat dari si Google Dokumen tersebut, yaitu doc.google.com. Kita ketikkan. Setelah kita ketikkan alamat dari si Google Dokumen tersebut, langkah selanjutnya kita login ke dalam email kita, di mana email tadi merupakan syarat utama kedua yang harus kita miliki. Saya coba login ke alamat email saya. Selanjutnya saya coba ketikkan passwordnya. Jadi perlu kita perhatikan, Google Dokumen ini merupakan sebuah aplikasi gratis yang disediakan oleh Google, di mana kita bisa melakukan pengolahan data berupa kata atau berupa huruf, atau mungkin melakukan pengeditan surat atau lain-lainnya. Jadi, dengan adanya Google Dokumen ini, kita tidak perlu melakukan penginstalasian pada komputer kita ataupun pada handphone kita. Cukup kita tinggal browse alamat dari si Google Dokumen. Untuk membuka Google Dokumen, kita tinggal klik blank dokumen, yang artinya nanti kita akan bekerja menggunakan lembaran kerja kosong. Apabila kita mengklik atau memilih template yang disediakan oleh si Google Dokumen, berarti kita harus mengikuti tata letak dari dokumen yang akan kita olah. Di dokumennya boleh menggunakan brosur, boleh resume, boleh menggunakan surat atau proposal proyek dan lain sebagainya. Untuk langkah pertama, sebagai langkah dasar, kita coba klik dokumen kosong atau blank dokumen. Jadi perlu kita perhatikan, akses internet merupakan penunjang utama untuk membuka si Google Dokumen. Apabila akses internet kita kencang atau cepat, maka untuk membuka Google Dokumen tersebut akan lebih cepat pula. Yang perlu kita perhatikan lagi di dalam Google Dokumen, di sini untuk melakukan pengolahan dokumen atau pengolahan kata, kita tidak perlu melakukan save atau save as, sama seperti pada Microsoft Office, khususnya Word. Kenapa?
Seperti yang saya katakan tadi, Google Drive merupakan tempat penyimpanan dari Google Dokumen. Jadi, setiap hal yang kita lakukan pada Google Dokumen akan tersimpan secara otomatis ke dalam Google Drive. Nanti akan coba kita lihat. Nah, sekarang kita perhatikan lagi tepatnya pada bagian atas. Dokumen tanpa judul. Artinya, di sini kita melakukan penginputan nama dari judul dokumen kita. Sebagai contoh, kita ganti judulnya menjadi latihan 1. Lalu kita klik sembarang atau di lembaran kerja apabila sudah selesai. Dan kita perhatikan di sini ada menyimpan. Artinya latihan 1 akan tersimpan di Google Drive. Kita lihat judulnya sudah berganti latihan 1 dan di atas juga sudah di tab browser kita juga sudah terlihat terganti menjadi latihan 1. Nah, tadi si Google Dokumen ini tersimpan secara otomatis di Drive. Coba kita lihat. Klik tombol plus di tab latihan 1, lalu kita ketikkan alamat dari si Google Drive, drive.google.com. Kita lihat apakah ada latihan 1. Sambil menunggu, perhatikan. Aplikasi dari Drive sudah terbuka. Nah, di dalam Google Drive ada sebuah file dengan nama latihan 1. Sama seperti yang kita buat tadi. Nah, jadi, hasil yang kita olah di dalam Google Drive akan tersimpan secara otomatis di dalam Google Drive. Selanjutnya kita kembali ke dalam lembaran kerja Google Dokumen. Di sini kita perhatikan, tadi di bagian atas latihan 1 merupakan tempat untuk judul dari si Google Dokumen. Di bawah dari latihan 1 adalah menu. Sama seperti di dalam Microsoft Word, ada yang namanya menu bar. Di sini ada menu file, menu edit, menu tampilan, sisipkan, format, dan sebagainya. Di bagian bawahnya ada yang namanya ribbon. Ada undo, ada print, ada zoom, ada untuk jenis huruf, dan ada untuk ukuran huruf dan lain sebagainya. Untuk memulai lembaran kerja di dalam Google Dokumen ini, kita tinggal klik di blank dokumen tersebut. Kita klik di sini. Sebagai contoh, kita ketikkan saya belajar Google Dokumen. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, isi dari Google Dokumen ini adalah saya belajar Google Dokumen dan tersimpan secara otomatis di dalam Google Drive. Jadi, untuk melakukan penginputan data di dalam Google Dokumen telah selesai. Langkah selanjutnya, di dalam Google Drive ini, kita bisa berbagi kepada teman kita. Mungkin kita mau mengerjakan tugas bareng, tugas yang dikasihkan oleh guru. Kita bisa menggunakan Google Dokumen. Caranya, tepat di bagian kanan ada yang namanya bagikan. Artinya, kita berbagi dengan teman kita. Berbagi menggunakan alamat email. Contoh saya berbagi dengan teman saya tinggal klik di sini, lalu saya ketikkan alamat emailnya. Seperti ini, apabila sudah selesai, saya tinggal tekan tombol enter. Saya berikan sebuah komentar juga boleh. Misalkan saya buat, tolong dong kerja sama buat tugasnya.
Apabila sudah selesai, sini ada editor, boleh kita buat pengaturannya. Si teman kita hanya boleh melihat saja atau memberikan komentar atau bisa melakukan pengeditan data di dalam Google Dokumen. Kita tinggal pilih, terserah kita yang bagian mana. Sebagai contoh, karena untuk kerjasama, saya klik editor. Apabila sudah selesai, saya tinggal klik kirim. Kita tunggu lagi. Atau kita bisa mengirimkan link kepada teman kita. Caranya tap sama, klik bagikan, lalu dapatkan link. Kita klik salin link. Atau kita bisa lihat, kita tinggal klik ubah ke siapa. Ini linknya sudah langsung dapat. Oke, linknya sudah dapat ini. Lalu saya salin link. Dan saya atur aksesnya. Itu sama seperti yang tadi. Pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor. Sama seperti membagikan ke dalam grup email. Saya buat sama saja, editor. Lalu saya klik tombol selesai. Jadi kita tinggal mengirimkan alamat yang sudah kita kopikan tadi ke dalam WhatsApp atau Messenger yang lainnya. Oke, sampai di sini pembelajaran pertama kita. Untuk menutup aplikasi si Google Dokumen ini, kita cukup klik ikon email kita, lalu klik tombol keluar. Berarti kita sudah selesai menggunakan aplikasi Google Dokumen. Oke, sampai di situ pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.